vaskularisasi di bagian cerebellum itu kan dia dibagi jadi dua. Ada yang dia segmen anterior sama yang posterior. Yang anterior itu asalnya dari arteri aortis interna. Yang posterior dari arteri sebelum itu basilaris. Basilaris itu dari Vertebralis. nah ya gambarnya. Yang posterior itu dia dari arteri basilaris. Sedangkan arteri basilarisnya itu dia gabungan dari arteri vertebralis. Terus dia yang bagian anterior sama media itu kan dia berasal dari arteri karot interna. Karot interna nanti dia naik, dia lewat dari kanal karotikus, terus dia akan belok ke lateral. Makanya di sini dia cabang jadi dua, ada yang anterior sama media. Terus kalau kita lihat ke bagian yang vaskularisasinya, kalau di sini itu kita lihat kalau bagian lateral itu yang memvaskularisasi adalah arteri cerebri media. Kemudian kalau yang di anterior tengah belakang itu yang cerebri anterior. Kalau yang posterior ya yang posterior. Kelihatannya kalau di sini. Ini kalau kita lihat dari luar, bagian lateral itu dari arteri cerebri media. Terus yang bagian tengah atas ke belakang itu yang anterior. Yang belakang yang posterior. Nah kalau ini kita belah jadi yang kelihatan dari tengah ke belakang, bagian tengahnya lah, setengah itu kelihatannya ini vaskularisasinya sama arteri cerebri yang anterior. Tahun kemarin itu keluar di resolusi yang jadi kita dikasih otak, dikasih jarum itu kan yang vaskularisasi itu arteri apa? Enggak kayak yang kotak putih itu. Terus ada arteri, ada vena. Nah, kalau vena di sini itu tuh ada alurnya ya. Jadi yang pertama kalau yang dari bagian otaknya sendiri itu dia nanti bakal bermuara ke vena cerebri magna. Tapi dari vena cerebri magna dia masuk ke sinus rectus. Sinus rectusnya ini dia lurus. Dan dari sinus rectus dia masuk ke confluence of sinus. Nah, tapi yang masuk ke sinus rectus itu nggak cuma si cerebri magna. Dia ketambahan dari sinus sagittalis yang inferior. Dia nanti lanjut ke confluence of sinus. Nah, di confluence of sinus dia itu ketemu dari darah dari vena yang sinus sagittalis superior. Dia ketemu di confluence of sinus. Jadi confluence of sinus dia lanjut lagi, lurus lagi ke sinus transversus. Habis dari sinus transversus dia belok sinus sigmoid. Dari sinus sigmoid ke BSVCI, bulbus superior vena jugularis interna. Habis itu baru ke vena jugularis interna. Terus dia masuk lewat vena cava inferior apa superior. Ya. Kalau yang ini biasanya keluar juga kalau yang vena. Contoh pertanyaannya kayak apa? Contoh pertanyaannya kayak ya bermuaranya ke mana? Dari vena ini lanjutannya ke mana? Alur selanjutnya. Kalau yang cavernosus itu gimana? Yang cavernosus itu dia di depan sini dia langsung ke ya enggak lewat ya Petrosus dia di depan. Nanti muaranya ke sigmoid. Dia muaranya ke sigmoid. Berarti semua kita sigmoid ya, SPM, SPM. Iya. Ini yang kedua di S ya balon. Balon ini ya tahap kedua. Dia komponennya itu ada satu apa? Talamus. Cara kalian tahunya kalau misal dapat preparat itu kalian identifikasi dulu sih corpus callosum. Kalian dapat corpus callosum, di bawahnya kalau ada yang nonjol itu berarti talamus. Dari talamus di bawahnya persis itu ada subtalamus. Terus di bagian atas belakang, di bagian belakangnya itu ada epitalamus. Terus kalau dia maju ke bawah dikit itu hipotalamus. Lokasinya dia ini
di antara dua lingkar. Terus di bagian tengah-tengahnya itu dia menutupi si epithelium. Nah, ini epithalamus. Epithalamus itu dia terdiri dari dua, ada glandula pineal sama nukleus sabinocularis. Yang glandula pineal itu yang bagian bawah. Siapa? Glandula pineal dia apa? Bermana apa? Dia malah yang menghasilkan si melatonin. Jadi kan dia sistemnya nerima rangsangan kan dari mata. Udah dapat kuliah dokter Dono. Prof Dono udah. Kan dia dapat dari mata. Kalau misal waktu kita malam, mata kan nggak nerima cahaya. Dia bakal kirim sinyal. Nah sinyalnya di apa? Ini yang merespon. Dia ngeluarin si melatonin. Jadi kita bisa tidur kalau melatoninnya itu. Terus kalau yang sabinocularis itu tuh dia dari nervus olfactory, jadi dia kaitannya sama penciuman. Kalau kita mencium bau sesuatu, kita teringat sesuatu itu. Terus ini talamus yaitu dia ada dua, ada kanan sama kiri. Nah kanan sama kiri itu tuh dihubungkan sama adesi intertalamika. Makanya adesi kan nempel. Jadi kanan sama kiri intertalamika, intertalamus diadesikan, adesio intertalamika. Fungsinya buat relay station. Yes. Yes. Olfactorius langsung ke cortex. Yang lain dia lewat talamus. Tapi si talamus ini juga ada fungsi dari atas ke bawahnya. Kalau sensori kan dia dari bawah ke atas ya. Nah, dari atas ke bawah dia juga ada direspon perintah dari otak dia lewat talamus dulu, baru kemudian disalurin ke bawah. Terus di sini itu talamus itu tuh dia ada dia yang sering dibahas itu ada 5, anterior medial, terus lateral ventral, dorsal sama inferior. Cuman yang paling sering keluar dia bagian posterior. Ini tadi benar dia buat integrasi semua yang sensorik kecuali olfaktori tadi. Nah terus yang dua ini geniculatum medial sama geniculatum lateral itu dia spesifik. Kalau yang lateral buat yes, visual, yang medial buat auditory. Kalau aku ngapalinnya lateral L lihat. Nah, terus yang medial itu pakai bahasa Jawa mireng kan bener. Jadi kayak gitu. Mendengar. Kalau ini hipotalamus, itu tuh dia fungsinya banyak. Dia paling sering kalau kalian SGD itu paling sering membahas kalau misal pasiennya demam, pasti kan kalian bahas si hipotalamus. Hanya dia sebagai pusat termoregulator di tubuh. Tapi selain dia pusat termoregulator, dia itu juga pusat lapar sama kenyang. Jadi noreksia sama anoreksia. Dia fungsinya pusatnya di hipotalamus. Terus dia itu juga punya fungsi untuk menghasilkan hormon. Jadi ada nukleus di sini, ada paraventrikular sama suprakiasmatik. Dua nukleus yang bagian paraventrikular dia itu menghasilkan hormon oksitosin. Terus yang depan yang suprakiasmatik dia menghasilkan hormon ADH, antidiuretik. Nah, dua hormon itu bakal disalurin. Terus disimpan di bagian hipofisis posterior, di neurohipofisis. Jadi kan neurohipofisis itu dia nggak menghasilkan hormon, tapi dia cuma nyimpan hormon dari hipotalamus. Hormonnya ada itu tadi, ADH sama oksitosin. Terus kita lanjut ke subtalamus. Kalau subtalamus ini yaitu salah satu dari komponen si ganglia basalis, jadi dia fungsinya buat motorik. Ya kan jadi salah satu kalian SGD kemarin kayak bahas ini kan, yang bagian ganglia basalis itu kan dia salah satu komponennya di situ. Jadi kalau klinisnya kalau misal ada lesi di sini otomatis yang terganggu itu motoriknya, makanya namanya hemibalismus, dia gerakannya itu nggak terkontrol. Oke. Terus kita
ada Tractus descendens. Jadi Tractus descendens, Tractus tuh jaras itu artinya ada dua, ada yang ascendant sama yang descendant. Kalau ascendant berarti dia naik dari perifer ke otak, kalau yang descendant dia dari otak ke perifer. Kalau yang descendant ini rata-rata buat motorik. Nah, dia dibagi dua, ada Tractus pyramidalis sama extrapyramidalis. Pertama, secara umum dulu, descendants itu tuh dia terdiri dari ordo-neuron tiga. Ada neuron ordo 1, ordo 2, sama ordo 3. Yang penting itu ada neuron ordo 1 sama ordo 3. Neuron ordo 1 dia di awal sendiri, berarti dia di cortex. Betul. Nah, kalau yang di neuron ordo 3 dia itu di cornu anterior medulla spinalis. Jadi kan kalau di medulla spinalis dia kan ada yang posterior, ada yang anterior. Yang posterior itu kan buat sensorik kan, buat yang ascendant. Kalau yang motorik dia kok anterior tempatnya. Jadi dia ini tuh kayak apa namanya ya? Neuron kan dia inti selnya di situ, kan akson semua. Nah, ordo-ordo ini tuh tempat dia riset. Jadi kayak neuron setakson, ntar ketemu inti neuron lagi buat disalurin. Nah, si neuron ordo 3 ini itu tuh dia jadi pembatas antara upper motor neuron sama lower motor neuron. Jadi di atasnya si cornu anterior itu tuh masuknya ke UMN, upper motor neuron. Kalau abis dia lewat di cornu anterior dia masuknya LMN sarafnya. Nih kalau kalian mau lihat. Nah, ini dia kan dari ordo neuron 1 dulu. Habis itu disalurin sampai ke sini ke cornu anterior. Jadi dia ganti saraf. Dia ke lower motor neuron, namanya baru ke otot. Nah, ini itu kaitannya ke klinisnya. Jadi kalau misal lesinya itu ada di bagian upper motor neuron, itu tuh dia bikin kaku atau kan dia berarti perintahnya nggak ada, otomatis sih ototnya itu nggak bisa gerak, dia badannya secara keseluruhan kaku. Tapi kalau ada lesinya di bagian lower motor neuron itu kan berarti dari yang perintah tuh ada, perintahnya itu ada, cuman dia nggak bisa sampai ke sini. Otomatis yang kelihatan itu bakal ada atrofi di ototnya, soalnya ototnya nggak bisa gerak, nggak ada yang perintah. Terus kalau buat si tadi yang bagian neuron ordo 2 itu namanya neuron internuncial. Dia ini kayak fungsinya buat refleks aja. Jadi dari bagian refleksnya, misal kita megang benda panas nih, das terima sama sensorik di sini, disalurin ke otak. Nah, karena kita butuh cepet, jadi dia nggak dilewatin korteks biar bisa dipikir, dia langsung ke ordo 2 ini, baru balik lagi ke ordo 3 buat gerakannya. Nah, kalau ini tadi dia piramidalis, itu tuh dia buat yang volunteer atau nama lainnya dia corticus spinalis. Dia berarti awalnya di cortex, akhirnya di medulla spinalis. Kalau yang ekstra piramidalis tadi, nanti ada punya di belakang. Nah, ini yang tadi dia berarti apa mulainya dari cortex, dia dari motorik primer sama sekundernya itu, terus dia ini bakal nyilang di decussatio piramidalis. Yang menyilang itu yang tractus apa? Yang lateral. Yang medial nyilang apa enggak? Nyilang apa enggak? Hilang di bawahnya. Hilang di tempat dia bakal keluar. Misal dia keluar di segmen C3 C5, berarti dia nanti nyilangnya ya waktu dia mau keluar itu baru nyilang. Makanya semua saraf motorik itu tetap menggerakkan yang kontralateral, cuman bedanya tempat dia nyilangnya itu di mana. Oke. Nah, kalau yang ekstra piramidalis ini tuh kayak cuma buat menunjang si tractus piramidalis yang tadi. Dia ada vestibulo, reticulo, dan lain-lain ini. Yang kelihatan yang di sini. Nah, kalau yang tekto itu tuh buat postural, pendengaran, penglihatan, sama kulit. Gitu. Kalau yang rubro ini fungsinya buat balik. Yang vestibulo itu buat postur. Jadi waktu kita posturnya itu tegak, ini kan yang kerja musculus extensor. Jadi dia itu yang peran di sini adalah tractus vestibulonya. Kalau rubro itu kebalikannya si vestibulo. Jadi kalau yang ini tadi buat extensor, yang rubro ini buat flexornya. Kalau oligo sama vestibulo itu tuh buat yang saraf otonom. Yang
Jadi di sini kelihatan dari fungsinya ini kan simpatis, parasimpatis, simpatis, parasimpatis. Nah, kalau yang kortiko itu dia lawannya sih tekto. Kortiko itu dia volunteer, dia sadar. Kalau yang tekto dia itu yang refleks, dia yang nggak sadar. Dia mau tanya itu nggak? Biasanya yang ditanya di responsif. Yang biasanya ditanya paling yang 90% selalu keluar ya sasio. Sasio itu sampai 90% dia bakal keluar. Terus kalau yang tempatku dulu itu tuh seringnya ditanyain itu, tapi yang ascendant sih, kayak sensor dari kaki itu tuh nanti dibawa kemana. Terus yang paling sering itu nanti ke talamus ya, ordo neuron 3 sensorik itu kemana? Talamus, jawabnya talamus semua. Terus kalau yang sering lagi itu apa ya, yang porno itu sering keluar, anterior posterior. Nah yang susah tuh dia nggak bisa jawab itu waktu dia apa ya namanya, fasciculus gracilis di belakang yang bagian ini itu jujur lupa aku soalnya apa, tapi kayaknya itu bagian ini cuman aku juga lupa sekarang. Nah kita lanjut ke limbik. Kalau limbik ini paling jarang keluar selama responsif kemarin, kayak dia nggak ada yang keluar sama sekali deh. Jadi kalau limbik itu fungsinya buat emosi, memori, terus fungsi sama memori, sama perasaan. Dia komponennya itu ada hippocampus, ada fornix, amigdala, dan lain-lain yang ada di sini. Nah yang paling yang sering keluar kalau itu di apa ya, antara ditanyain dosen kalau enggak hippocampus itu fungsinya buat apa? Hippocampus kan dia buat memori, dia buat konsolidasi memori. Dia antara dari short term memory ubah jadi long term memory. Kalau yang amigdala itu buat emosi.